Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali begitu teliti menjaga tampilan lahiriah kita. Setiap pagi, kita bercermin, mencuci wajah, merapikan rambut, memilih pakaian terbaik agar tampak rapi di hadapan manusia. Tapi pernahkah kita bertanya, sebagaimana kita membersihkan wajah agar tampak bersinar, sudahkah kita membersihkan hati kita agar bercahaya di hadapan Allah? Saudaraku, Allah tidak melihat rupa dan jasadmu, tetapi Dia melihat hatimu. Ini bukan sekadar nasihat moral, ini adalah kebenaran hakiki yang ditegaskan Rasulullah dalam sabdanya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hati adalah pusat segala nilai. Dalam tasawuf, hati adalah tempat turunnya cahaya ilahi, tempat tajalli, pancaran sifat-sifat Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, hati yang kotor tidak akan menerima cahaya kebenaran. Seperti cermin yang berdebu, tidak akan mampu memantulkan cahaya matahari. Oleh karena itu, para sufi sangat menjaga hati mereka dengan zikir, muraqabah, dan muhasabah. Mereka menyisir hati mereka dari kesombongan, menyikatnya dari iri dan dengki, membilasnya dengan tobat dan syukur, karena mereka tahu yang menjadi ukuran dalam pandangan Allah bukan penampilan, tetapi isi batin kita. Coba bayangkan, seseorang yang tampak bersih dan harum di luar, tetapi menyimpan dendam dan kebencian di dalam. Bukankah itu seperti buah yang indah kulitnya, namun busuk isinya? Inilah yang ditegur oleh para arif billah. Para sufi bukan sekadar orang yang duduk bersila berzikir di sudut masjid saja. Para sufi adalah manusia yang menjadikan hatinya mihrab, tempat Allah menatap dan bersemayam. Para sufi memelihara batin mereka seperti orang awam memelihara wajahnya. Bahkan lebih dari itu. Saudaraku, sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya mengingatkan, simaklah pembahasan ini sampai akhir. Karena inti dan pemahaman terdalam justru akan terurai di bagian-bagian berikutnya. Jangan buru-buru pergi di tengah pembahasan, karena hakikat itu ibarat intan, ia baru tampak di dasar penggalian. Dan bila menurutmu nasihat ini menyentuh dan bermanfaat, dukunglah Ruang Sufi ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan, agar lebih banyak saudara kita yang mendapat cahaya petunjuk dari ilmu tasawuf yang penuh rahmat ini. Baik, sekarang mari kita lanjutkan. Dalam perspektif sufistik, hati adalah ladang. Bila engkau menanam benih cinta ilahi di dalamnya, maka akan tumbuh akhlak mahmudah, yakni sifat kasih, sabar, tawadhu, dan ikhlas. Tapi apabila engkau biarkan hatimu kosong, maka gulma hawa nafsu akan tumbuh liar. Maka para sufi begitu gigih membersihkan hatinya dari segala bentuk syirik khofi, seperti rasa ingin dipuji, ujub, atau merasa diri suci. Membersihkan hati, kata Imam Al-Ghazali, adalah pekerjaan seumur hidup. Ia bukan satu ritual, tetapi ia adalah perjalanan batin yang konsisten. Setiap malam para sufi menutup hari mereka dengan muhasabah, menatap diri sendiri dan bertanya, apa yang aku lakukan dalam hatiku hari ini? Apakah ada hasad? Apakah ada riya? Lalu mereka memohon ampunan dan menyucikan niat kembali. Saudaraku, inilah hakikat spiritual yang sering luput di tengah hiruk-pikuk dunia. Kita begitu sibuk mengejar nilai-nilai duniawi, hingga lupa bahwa yang paling bernilai di mata Allah adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat dari penyakit-penyakit batin, hati yang siap menerima nur hidayah. Maka mulai hari ini, mari kita ubah pandangan kita. Jangan sampai kita hanya fokus pada kebersihan wajah,
Tapi kita juga harus membersihkan hati, karena Tuhan melihat ke dalam hati kita. Hati yang bersih bukanlah hati yang tidak pernah terluka. Justru luka-luka itu menjadi pintu masuk penyucian. Sufi tidak lari dari luka. Mereka masuk ke dalamnya, menelusuri setiap rasa perih, bukan untuk menyalahkan dunia, tetapi untuk mencari pesan Allah di baliknya. Mereka percaya setiap rasa pahit adalah obat, setiap kehilangan adalah panggilan pulang, dan setiap kegelisahan adalah isyarat bahwa ada sesuatu yang belum tuntas antara hamba dengan Tuhannya. Lihatlah bagaimana Robiah al-Adawiyah